نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islamic Center Madinatul Ulum, yang saya hormati guru-guru dan tenaga kerja SMP Islamic Center, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mari bersama-sama kita bersolawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Semuanya tawassalna bismillah abilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya berpidato dengan judul Berbakti kepada Orang Tua. Ada sebuah kisah menarik tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yang kisah ini terdapat dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha kedatangan seorang ibu bersama kedua anaknya yang sedang kelaparan dan meminta makan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 butir buah kurma kepada ibu tersebut. Lalu ibu tersebut langsung memberikan 2 butir buah kurma kepada anaknya, dan 1 butir kurma ia simpan untuk dirinya sendiri. Tetapi belum dimakan kurma itu, kedua anaknya telah memakannya dan menatap ibunya sebagai tanda masih kurang. Lalu ibunya langsung memberikan 2 butir buah kurma tadi dan memberikan jatahnya kepada anaknya. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang, dan Aisyah radhiyallahu anha langsung menceritakan kejadian tersebut. Rasulullah SAW berkata, "Apa yang mengejutkanmu dari ibu? Sungguh Allah telah merahmati ibu tersebut karena kasih sayangnya kepada anak-anaknya." Walaupun kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya tidak seperti kasih sayang ibu kepada anaknya, tetapi ketahuilah, syariat agama Islam
telah mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Hadirin rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lalu siapakah lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lalu siapakah lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari yang baru saja saya bacakan tadi, terkandung makna bahwa berbakti kepada ibu lebih utama dan lebih didahulukan dari berbakti kepada ayah. Mengapa demikian? Sudah jelas ibu adalah orang yang paling banyak berkorban untuk anaknya. Dialah yang sudah mengandung kita selama 9 bulan. Dengan beban berat tersebut, ibu jalani dengan ikhlas dan berharap untuk kebaikan anak yang dikandungnya. Setelah lahir, ibu akan menyusui kita selama 2 tahun, merawat dan membesarkan kita hingga dewasa. Pantaslah berbakti kepada ibu lebih diutamakan dari berbakti kepada ayah. Tetapi bukan berarti kita menyampingkan peran ayah dan tidak berbakti kepadanya. Ayah juga berkorban dan sayang kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat, banyak ayah yang rela kerja panas-panasan di bawah terik matahari, bahkan mempertaruhkan nyawanya kala bekerja di ketinggian atau pekerjaan lainnya yang secara akal sulit dilakukan dan amat berbahaya. Maka dari itu, syariat agama Islam mengajarkan bahwa berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah kewajiban bagi seorang ayah. Lalu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan
agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbakti kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau berkata kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh rasa kasih sayang. Lalu ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu kecil. Maha benar Allah atas segala firman. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan cara berbuat baik. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, janganlah mengatakan atau di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan perkataan yang menandakan keengganan kita atas apa yang diperintahkan dan ketidaksukaan kita terhadap perbuatan kedua orang tua. Yang kedua, janganlah membentak dan berkata dengan intonasi yang tinggi. Hendaknya kita berkata dengan perkataan yang baik, sopan juga lembut. Merendah di hadapannya, janganlah bersikap tinggi dan sombong. Walaupun kita memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat atau kita disegani di masyarakat, tetapi di hadapan kedua orang tua kita, kita harus mengalah dengan rasa penuh kasih sayang. Terakhir, hendaknya kita selalu mendoakan kedua orang tua kita dengan doa yang kebanyakan kita sudah menghafalnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangi saya di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan membuatnya senang, membuatnya nyaman, dan membuatnya gembira. Juga ketika kita berada di hadapannya juga akan membuatnya bangga dengan melakukan apapun hal perintahnya selagi perintahnya tidak menyelisihi hukum agama. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan menampakkan kebahagiaan kita di hadapannya dan menyembunyikan segala masalah atau kesusahan yang sedang kita alami. Karena pada hakikatnya orang tua akan senang ketika melihat anaknya senang. Maka dari itu kita janganlah menceritakan segala hal yang kita tahu akan membuat kedua orang tua kita sedih. Tetapi hendaknya kita menceritakan segala hal yang akan membuat hati kedua orang tua kita menjadi senang. Inilah hakikat dari berbakti kepada kedua orang tua. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.